Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks yang diinginkan. Sehingga reaksinya sering dikelompokkan dalam reaksi tidak spontan. Karena bentuknya adalah butuh suatu power listrik baru dapat terjadi reaksi redoks. Maka dia tidak spontan. Sedangkan kalau sel volta itu adalah tergolong reaksi spontan karena dia tidak perlu apa-apa, bahkan dia dapat menghasilkan arus listrik. Reaksi redoks yang dapat menghasilkan arus listrik. Ya. Jadi perbedaan sel elektrolisis dan sel volta seperti itu. Kalau sel volta, reaksi redoks dapat menghasilkan arus listrik, sedangkan sel elektrolisis, reaksi redoksnya butuh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi tidak spontan, pada sel volta, reaksi spontan. Lalu, senyawa yang dielektrolisis pada umumnya merupakan senyawa yang bersifat elektrolit. Ya. Bagaimana cara menghafalnya? Nah, pada sel volta, katodanya positif, anodanya negatif, sedangkan sel elektrolisis, katodanya negatif, anodanya positif, lebih dikenal sebagai kenop. Kalau sel volta kepan, kalau sel elektrolisis kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari sebetulnya kalian sering melihat ya, ini proses dari sel elektrolisis. Pernah bahkan mungkin ya, contohnya pada penyepuhan suatu logam dengan logam yang lainnya. Misalnya penyepuhan tembaga dengan lapisan emas, lalu penyepuhan tembaga dengan lapisan platina. Ya. Kuningnya sama, padahal yang misalnya yang satu adalah emas asli, ya, yang satu hanya penyepuhan, ya. Nah, bagaimana bagan sel elektrolisis ini? Ya, ini terlihat tadi tenaga listrik dialirkan kepada elektroda dan sehingga elektrodanya dicelupkan ke dalam suatu larutan elektrolit dan larutan elektrolitnya terjadilah reaksi redoks ya dalam larutan elektrolitnya yang reaksi reduksi terjadi di katoda, reaksi oksidasi terjadi di anoda, di mana di katoda ini nanti akan terendapkan logam dari larutan elektrolit yang ada ya. Nah, kalau sel volta kemarin adalah ya larutannya ada dua ya, larutan elektrolitnya ada dua, lalu dihubungkan oleh jembatan garam sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Reaksi-reaksi apa saja yang terjadi di anoda dan katoda pada sel elektrolisis? Kita lihat ya. Yang pertama, reaksi yang terjadi di anoda aturannya, jika anodanya merupakan elektroda inert, yaitu elektroda yang tahan terhadap zat kimia, seperti karbon, platina, dan emas, maka berlaku aturan main sebagai berikut. Pertama, untuk ion-ion negatif yang tidak mengandung oksigen, di situ mengandung ion-ion halogen seperti Cl-, Br-, dan I-, maka ion tersebut yang akan teroksidasi. Cl- menjadi Cl2, tadinya -1 menjadi 0 ya, mengalami reaksi oksidasi. Nah, aturan main yang kedua, jika ion negatifnya mengandung oksigen seperti SO42-, NO3-, PO43-, maka yang teroksidasi adalah air. Molekul air menjadi oksigen ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Dari molekul air, kalian tahu mana yang mengalami reaksi oksidasi? Ya, oksigennya dari sini ya. O-nya -2 menjadi O2 ya. Aturan main yang ketiga, jika ion negatifnya merupakan OH- dari suatu basa, maka yang akan teroksidasi adalah OH- tersebut. OH- menghasilkan oksigen. Ya, itu jika anodanya merupakan anoda inert, anoda yang tahan terhadap zat kimia, yaitu karbon, platina, dan emas. Kalau anodanya tidak inert atau tidak tahan, berarti mudah teroksidasi, maka logam tersebut atau elektroda tersebutlah yang akan teroksidasi. Jadi L menjadi Ln+ ditambah N elektron ya.
Selanjutnya, reaksi yang terjadi di katoda, jika elektrolitnya berupa larutan, ya, elektrolitnya berupa larutan. Kalau larutan berarti bisa terionisasi karena larutan adalah campuran antara zat larut dan pelarut. Ya. Jadi larutan bisa terionisasi. Maka bila ion positifnya merupakan golongan 1A dan 2A serta aluminium dan mangan, maka yang tereduksi adalah molekul air. Di sini 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Siapa reduksi dari molekul air ini? Ya, tentu saja H+. H plus di sini plus 1 menjadi H2 molekulnya, molekul H2 0 muatannya ya, plus 1 menjadi 0, mengalami reaksi reduksi. Aturan yang kedua di katoda adalah jika ion positifnya merupakan H+ dari suatu asam, maka ion ini yang akan tereduksi H+ menjadi H2. Aturan ketiga, jika ion positifnya merupakan logam-logam yang ada di kanan atom H pada deret volta, berarti yang paling mudah mengalami reaksi reduksi, maka logam tersebut yang akan mengalami reaksi reduksi dan akan mengendap di katoda. Ln plus ditambah N elektron menjadi L. Nah, itu jika elektronnya berupa larutan ini, ya. Ion positifnya mengandung ini, maka yang tereduksi adalah air. Tapi kalau berupa leburan, maka ion positifnya yang akan mengalami reaksi reduksi menjadi logamnya. Nanti kita akan lihat contohnya supaya kalian paham ya. Tuliskan reaksi elektrolisis lelehan Al2O3. Lelehan itu sama dengan leburan dengan elektroda grafit, elektroda yang inert. Ya, karena leburan ya. Kita lihat proses elektrolisisnya dulu. Lihat ionisasinya. Al2O3 terionisasi menjadi 2Al3+ ditambah 3O2-. Karena dia lelehan, maka walaupun ada aturan tadi Al, tapi dia lelehan, bukan larutan. Maka ya logam tersebut yang mengalami reaksi reduksi. Jadi si Al-nya sendiri. Al3+ ditambah 6 elektron menjadi 2Al. Di anodanya ini ya, O2- menjadi 3O2 ditambah 12 elektron. Jadi yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Di anoda, elektron yang terlepas sebanyak 12 elektron. Di katoda yang membutuhkan adalah 6 elektron, maka di katoda dikalikan 2. 2 kali 2 Al-nya jadi 4 Al3+ ditambah ini 6O2- menjadi 2 kali 2, 4 Al ditambah 3O2. Ya. Paham? Ya. Contoh berikutnya. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 elektroda karbon. Na2SO4 elektroda karbon, elektrodanya inert. Ya. Inert. Nah, larutannya terionisasi menjadi 2Na4, 2Na+ ditambah SO4 2-. Nah, elektrosisnya apa saja? Ini lari ke katoda. Yang positif itu lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Maka, karena dia mengandung Na+ adalah golongan 1A, maka yang tereduksi adalah air. Yang di anoda mengandung atom O, SO4 2-. Tadi kan SO4 2-, NO3-, dan PO4 3-. Itu semuanya yang teroksidasi adalah air. Golongan 1A dan 2A serta Al dan Mn di kationnya, maka yang tereduksi adalah air juga. Jadi pada elektrolisis larutan Na2SO4 ini yang tereduksi maupun yang teroksidasi adalah air ya. Di katoda 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Di anoda 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron plus O2. Di anoda lepas 4, di katoda butuh 2, maka di katoda semua dikalikan 2 supaya elektronnya sama. Setelah dikalikan 2, 2 dikali 2, 4 ditambah 2, 6 ya. Lalu di sini 2 dikali 2, 4 OH-, 1 dikali 2, 2H2, 4H+ tetap, O2-nya
kita. Ya. Maka reaksi yang dihasilkan adalah 6H2O menjadi O2 ditambah 2H2 ditambah 4O- ditambah 4H+. Contoh hitungannya, hubungan kuantitatif. Jumlah zat yang dihasilkan atau digunakan di dalam sel elektrokimia ditentukan oleh banyaknya arus listrik yang mengalir. Contohnya, reaksi di katoda, yaitu Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. 1 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Ag. Di sini terlihat dari persamaan reaksinya ya. Koefisien elektronnya 1, koefisien Ag-nya 1. Jadi 1 mol elektron sama dengan 1 mol Ag. Nah, untuk reaksi CO2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu, ini berarti 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Cu. Satuan listriknya di sini potensial sama yang seperti kemarin volt, arusnya adalah dalam ampere, muatannya dalam coulomb. Di sini terlihat 1 mol elektron itu besarnya adalah 96.500 coulomb, itu sama dengan 1 Faraday. Makanya dalam sel elektrolisis yang digunakan adalah hukum Faraday ya. Di dalam hukum Faraday ini adalah untuk menghasilkan 1 mol produk akan memakai 1 mol elektron memerlukan N mol elektron. Tadi ya, maksudnya apa? 1 mol Ag membutuhkan 1 mol elektron. 1 mol Cu membutuhkan 2 mol elektron. Jadi tergantung logamnya masing-masing ya. Nah, N adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan oleh suatu atom atau ion. Tadi sudah dibahas 1 mol elektron ini merupakan 1 Faraday dan sama dengan 96.500 coulomb atau Q sama dengan I kali T. Di sini berarti coulomb ini adalah untuk Q, I ampere, T-nya adalah waktu detik. Ya. Nah, lebih paling banyak diaplikasikan dalam buku-buku hukum Faraday 1 adalah rumusnya adalah W sama dengan EIT atau ITE. Nah, sama aja ya. W adalah merupakan massa logam yang terbentuk di katoda, berarti satuannya gram. I merupakan kuat arus, satuannya ampere. Ya. T adalah waktu elektrolisis, satuannya detik. E adalah ya berat ekuivalen, di mana berat ekuivalen adalah massa atom relatif dibandingkan jumlah elektronnya. Ya. Seperti tadi contohnya, pada Ag, ARAG ya dibagi jumlah elektronnya 1. Pada Cu, ARCu dibagi 2 karena jumlah elektronnya 2. Paham ya? Nah, contoh. Berapakah arus listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 0,155 gram perak dari larutan ion perak selama 11 menit 660 detik? Ya, 11 menit itu sama dengan 660 detik. Bila ARAG itu sama dengan 108. Kita bentuk dulu reaksi reduksinya. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Mol Ag yang dihasilkan adalah memakai rumus waktu kelas 10 dari dulu ya. Massa dibagi AR. Sebanyak 1,44 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini mol Ag-nya. Nah, maka mol elektronnya sama karena dari koefisien. Mol elektronnya sebesar 1,44 kali 10 pangkat min 3. Ya. Yang ingin dicari adalah I-nya, arus ampernya. Sedangkan yang diketahui ini baru mol elektronnya. Ya. Dapat dari massa dibagi AR. Ya, ada waktu nih. Nah, rumusnya tadi ini, Q sama dengan I kali T. Nah, I adalah Q bagi T. Q-nya dicari dari mana? Dari muatannya. Karena 1 elektron itu sama dengan ya 96.500 coulomb. Maka kalau sekian mol elektron, 1,44 kali 10 pangkat min 13, sama dengan 139 coulomb. Q-nya dapat dari sini, maka I-nya juga didapat. Q dibagi T. Maka didapat sebesar 0,211 ampere. Contoh kedua.
Berapa banyak tembaga yang akan diendapkan jika arus yang mengalir sebesar 0,15 ampere dalam larutan tembaga sulfat selama 20 menit. 20 menit berarti harus dijadikan detik. Ya. Nah, listrik yang mengalir I-nya sebesar 0,15 ampere. Sekarang hukum Faraday kedua. Jadi hukum Faraday ada dua ya. Hukum Faraday kedua bunyinya. Jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah berat masing-masing zat yang dihasilkan pada setiap elektroda, sini, katoda, akan sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat. Ya. Nah, ini ada dua zat, zat 1 dan zat 2. Maka berat yang di sini, berat yang sini dibandingkan W1 berbanding W2 sama dengan AR dari larutan ini, berat ekivalen yang pertama dibagi berat ekivalen yang kedua. Nah, ini juga demikian jika elektrosisnya dipasang 3 seri. Pokoknya semuanya dihubungkan secara seri. W1 dibanding W2 dibanding W3 sama dengan E1 dibanding E2 dibanding E3 ya. Contohnya